Ada banyak cara tiap raja dalam memimpin. Di Fate Zero, kita punya 3 raja yang cara memimpinnya bisa kita amati bareng-bareng. 3 raja itu adalah Saber, Rider, dan Archer. Mereka bertiga ngejelasin dan yakin kalau filosofi yang mereka punya adalah filosofi yang benar. Nah, pertanyaannya, apa filosofi Rider yang berhasil bikin Saber terdiam adalah yang paling benar? Atau sebenarnya Saber udah ngelakuin hal yang benar seperti yang diakui Archer? Terus gimana kalau filosofi Archer sendiri? Soalnya dia juga gak terlalu banyak jelasin arti menjadi raja versi dia. Masing-masing kita mungkin punya penilaian berbeda mana filosofi raja yang paling benar di antara mereka bertiga. Tapi apa kita benar-benar bisa menentukan mana filosofi yang benar di antara mereka? Apa memang ada filosofi terbaik dan yang paling benar dalam memimpin sebagai raja? Selamat datang di segmen While You Watch. Kenalin, gua Aurlazer. Di video ini gua bakal bahas filosofi Saber, Rider, dan Archer dalam memimpin sebagai raja. Ladies first, kita mulai dari Saber. Saber jelasin kalau seorang raja harus melayani negaranya. Keharuman nama kerajaan yang dipimpinnya adalah harga diri raja tersebut. Itu artinya secara gak langsung dia letakin posisi kerajaan di atas raja itu sendiri. Di matanya, posisi raja lebih seperti tugas yang harus dia emban. Ibaratnya, kerajaan adalah perusahaan dan dia dipekerjakan untuk menerima tugas terbesar dalam perusahaan tersebut. Kita bisa lihat dari sikap dan pembawaan dia yang selalu kayak lagi bertugas. Gelar raja ini di mata dia seperti deretan tugas dan tanggung jawab yang harus dia lakukan dengan benar. Dia seperti alat dari kerajaan. Apa yang dia lakukan semuanya harus untuk kerajaan. Karena kerajaannya membawa kejayaan dari leluhur dia dan menampung banyak kehidupan rakyat. Gak cuma saat ini, tapi juga untuk penerus kerajaan dan kehidupan rakyat di masa depan. Dan nilai itu semua lebih besar dibanding dirinya sendiri, meskipun ia seorang raja. Fakta bahwa keruntuhan Britain terjadi pas dia memimpin, itu bikin dia mikir, kalau aja bukan dia yang mimpin saat itu, Britain gak akan runtuh. Karena itulah yang dia inginkan dari cawan suci adalah keselamatan untuk tanah airnya. Dan dia mau minta ke cawan suci untuk hilangin jejak kepemimpinannya. Di sini kita bisa lihat dia letakin kepentingan kerajaan di depan kepentingannya sendiri, di atas perannya sendiri sebagai raja. Bagi dia, selain melakukan tugas dengan benar, dia juga gak boleh lakuin kesalahan. Kalau dia bikin salah, dia harus perbaiki kesalahan itu meskipun dengan mengorbankan dirinya. Karena itu, dia gak keberatan untuk menghilangkan jejak keberadaannya lewat cawan suci. Rider gak bisa menerima pemikiran ini karena bagi dia, seorang raja berada di posisi paling atas. Mengabdi adalah tugas rakyat kepada raja, bukan tugas raja. Raja harus selalu menjadi lebih dalam segala hal, yang positif maupun negatif, tertawa paling besar ataupun marah lebih lama. Sebagai figur yang bakal jadi pusat sorotan pengikutnya, dia harus menampilkan sosok yang memang layak disorot. Gak cuma layak disorot, tapi dengan semua kelebihan tersebut bakal jadi contoh untuk ditiru oleh pengikutnya. Dia memantaskan diri untuk menyandang gelar raja, menunjukkan kepantasan itu sebagai bukti di hadapan semua orang. Jadi orang-orang bakal ngikutin dia dengan sukarela. Dengan begini, dia bisa milikin banyak pengikut tanpa harus memaksa, tanpa melakukan kejahatan atau tekanan apapun. Justru pengikutnya senang buat ikut sama dia. Ditambah lagi dengan pembawaan dia yang ramah, gak ngerendahin atau ngejatuhkan orang lain. Berada di dekat dia akan membuat orang merasa tumbuh berkembang sebagai manusia seharusnya. Berkembang keberaniannya, impiannya, kepercaya dirian, dan hal baik lainnya. Inilah yang Rider sebut memimpin. Dia gak sekedar di atas sebagai raja, tapi juga mengarahkan rakyatnya dalam menjalani hidup. Mengulurkan tangan untuk ngasih bantuan atau arahan dengan menjadikan dirinya sebagai contoh terbesar yang bisa mereka lihat.
Dari sini kita bisa lihat kalau gelar dia sebagai penakluk bukan cuma mencakup wilayah kekuasaan, tapi juga hati pengikutnya. Dan pribadi dia yang senang menaklukkan ini membuat dia ingin punya kesempatan untuk melakukannya lagi. Karena itulah dia mau meminta reinkarnasi dari cawan suci. Sedangkan itu, Archer duduk manis nontonin. Dia punya pandangan yang beda lagi tentang sosok raja. Filosofi raja mengabdi kepada kerajaan dan rakyat jelas bukan filosofi yang dia anut. Bagi dia, gelar raja itu gak diusahain atau dikasih dari orang lain. Bukan juga seorang yang sebelumnya bukan raja terus diangkat jadi raja. Tapi karena memang sejak lahir dia adalah raja. Dengan darah murni yang memang berbeda, dia menganggap diri raja adalah entitas yang berbeda dari makhluk lain. Makanya dia selalu bersikap kayak si paling beda sendiri. Karena dia emang mikir kalau raja itu adalah makhluk yang beda dengan makhluk hidup lain, yang mana posisinya pun juga lebih tinggi dibanding makhluk yang lainnya. Berbeda sejak lahir dengan menyandang posisi tertinggi membuat dia berpikir bahwa milikin semua kekayaan di dunia adalah privilege dia. Raider mau menaklukkan banyak wilayah karena wilayah lain masih bukan milik dia. Nah, Archer mikir semuanya memang udah milik dia. Jadi ngapain susah-susah ngejar buat milikin hal itu. Termasuk harta cawan suci ini juga milik dia, meskipun dia belum pernah lihat. Makanya dia gak terlalu penting sama cawan suci. Bagi dia gak ada entitas lain di atas raja yang punya kemampuan untuk memberi sesuatu ke raja. Raja adalah yang tertinggi. Ikut berebut cawan suci itu sama aja mengakui kalau diri dia setara dengan peserta lain. Sama aja mengakui kalau ada sosok di atas raja yang bisa mengendalikan raja. Ya masa raja yang dia yakini adalah sosok tertinggi malah dikendaliin sama cawan suci. Berarti posisi cawan suci di atas raja. Jelas Archer gak akan suka itu. Ketika yang lain lihat cawan suci sebagai entitas yang maha kuasa, Archer ngelihat cawan suci cuman sekedar benda yang nilainya sama dengan harta kekayaan dia yang lain. Dengan pemikiran seperti ini, dia tetap bisa pertahanin filosofi dia sebagai raja, bahwa yang maha kuasa itu ya cuman raja, bukan cawan suci. Apalagi yang diinginkan oleh orang yang merasa udah milikin segalanya, yang merasa seluruh dunia beserta isinya ini milik dia. Gak ada lagi selain seneng-seneng aja udah. Makanya dia cuman berkeliaran sana sini minum-minum buat cari-cari kesenangan aja. Misalnya nontonin perkembangan Kirei atau merhatiin Saber. Makanya pas orang sibuk berebut cawan suci, dia sibuk ngelamar Saber. Dia cuma melakukan apa yang dia mau, gak dikendalikan atau didikte oleh siapapun. Karena bagi dia seperti itulah seharusnya seorang raja. Dengan pemikiran kayak gini, tentu pemikiran Saber terlihat lucu buat dia. Gimana bisa seorang raja bersalah, bahkan menyesal? Rajalah yang bikin hukum. Raja yang seharusnya menilai mana yang salah dan benar. Keputusan raja itu seperti takdir itu sendiri, yang kalau pada akhirnya menimbulkan kesengsaraan atau hal buruk, itu hanya perlu dilihat sebagai takdir buruk aja, bukan kesalahan. Kalau seorang raja mengakui dia melakukan kesalahan, berarti dia juga mengakui kalau ada sosok yang lebih tinggi di atas raja yang memegang nilai benar dan salah. Dan kalau seorang raja menyesal, berarti ada sosok di atas raja, dan ke sosok itulah seorang raja harus meminta maaf dan mempertanggungjawabkan kesalahannya. Ini gak sesuai banget sama filosofi Archer tentang sosok raja. Makanya dia gak berhenti ngetawain Saber. Raider pun juga mikir kalau raja itu harus berdiri paling atas. Tapi beda dengan Archer yang lebih ke narsis dan cenderung sombong. Raider lebih seperti membuktikan ke semua orang bahwa siapapun yang berdiri dengan gelar raja adalah mereka yang memang pantas dapetin gelar itu. Dan karena itulah pantas diikuti, pantas menjadi contoh karena raja selalu lebih dalam semua hal. Gimana bisa rakyat menghargai titah dan keputusan raja kalau raja itu sendiri menyesali keputusan yang dia buat sendiri? Gimana bisa dia pantas diikuti? Makanya Raider bertentangan dengan filosofi Saber. Terus filosofi siapa yang paling benar?
Sebenarnya, menilai dan memutuskan benar atau salah itu bukan hak kita sebagai manusia. Menurut gua, cuma Tuhan yang punya hak menentukan hal itu. Batasan kita cuma bisa milih cara kepemimpinan siapa di antara mereka bertiga yang menghasilkan kebaikan lebih banyak. Dan perlu diingat kalau gak ada yang namanya filosofi paling sempurna. Semuanya ada kelebihan dan kekurangan. Nah, ada cara termudah untuk kita gunakan sebagai acuan, yaitu interaksi tiap raja ini dengan master mereka masing-masing dan gimana feedback tiap master kepada mereka. Dengan filosofi yang dia punya, Archer tetap negesin siapa yang kedudukannya lebih tinggi di antara dia dan Tokiomi. Dia gak peduli kalau dalam perang cawan suci, posisi master itu lebih tinggi di atas Servan. Yang jelas itu bertentangan dengan keyakinan dia. Jadi dia lebih memandang Tokiomi sebagai pengikut. Menghadapi orang yang mempertahankan harga dirinya setinggi itu, bikin Tokiomi harus nurutin sikap Archer ini. Karena toh dia butuh Archer untuk menangin cawan suci. Kita bisa asumsikan Archer juga memimpin seperti ini di masa lalu. Beginilah dia mendapatkan pengikut dan kepatuhan mereka dengan menegaskan kebesaran kekuasaannya dan tingginya posisi dia. Sehingga pengikutnya nurut dan takut nentang dia. Karena dia raja, dia yang harus didahulukan, didengar, diikuti kemauannya. Itu privilege dan hak mutlak seorang raja. Beda jauh sama Saber yang tanpa disadari, filosofi Saber bikin dia gak merasa lebih tinggi dibanding prajurit atau rakyatnya. Di pikiran dia, yang paling tinggi itu adalah tanah airnya. Terbiasa berpikir kalau dia bukan yang paling tinggi, membuat dia gak merasa terganggu ketika di perang cawan suci ada peran master yang posisinya di atas dia. Dia jadi servan untuk masternya, sama seperti dia jadi pelayan untuk tanah airnya. Untuk tanah air atau untuk master, dia tetap bersikap seperti orang yang sedang bertugas, bukan seperti seseorang yang berkuasa. Fakta bahwa dia menyalahkan diri sendiri itu karena dia setuju kalau raja bisa disalahkan. Dan kalau rajanya aja udah mikir begitu, wajar pengikutnya pun menilai bahwa raja memang bisa bersalah, bahkan membenci raja. Contohnya Lancelot, gimana bisa seorang prajurit berani komplain sama rajanya sendiri? Ini hal yang gak akan diizinin sama Rider, apalagi Archer. Dan sikap Emiya ke Saber pun begitu. Emiya gak terlalu hormat atau segen sama dia. Raja yang berkecil hati gak akan bisa terlihat besar di mata pengikutnya. Dan ketika itu terjadi, tujuan kepemimpinan gak bisa terpenuhi. Karena pengikut akan kehilangan harapan ketika yang mereka anggap tinggi justru merasa gak mampu membawa mereka ke tempat yang lebih baik. Ini akan berakhir dengan putusnya harapan para pengikutnya, termasuk harapan masa depan kerajaan yang dimilikinya. Sebagai raja, Rider terus membesarkan hatinya. Bahkan rasa takut dia sebut sebagai hati yang sedang menari. Bagi dia, untuk mewujudkan kejayaan kerajaan dan pengikutnya, raja harus menjadi orang pertama yang berharapan besar. Ketika semua orang putus asa dan hilang harapan, tugas rajalah yang membuat harapan. Dengan begitu, mereka akan tergerak. Memiliki pengikut sebanyak itu dengan tingkat semangat yang sama rata besarnya itu bukan fenomena yang terjadi dengan sendirinya. Mereka tergerak semenakjubkan itu karena ikut percaya dengan harapan yang dibawa sang raja. Gimana bikin massa sebesar itu bisa ikut yakin sama harapan yang kita omongin? Ya dengan menjadi orang yang pertama meyakininya dan menjadi orang yang paling meyakininya. Mereka punya semangat sebesar itu karena ada semangat lebih besar milik raja yang mereka tiru. Dan Rider lakuin itu semua tanpa ngerendahin pengikutnya. Ini bikin pengikutnya nyaman sama dia, kayak lagi sama rekan seperjuangan. Tapi di saat bersamaan tetap ada keseganan, kesan bahwa dia adalah sosok yang paling besar. Pengikutnya nyaman berinteraksi dengannya, tapi juga gak berpikir kalau mereka setara dengan Rider. Justru mereka bisa rasakan bahwa Rider memang sosok yang lebih besar dan lebih tinggi, yaitu raja mereka. Dilihat dari jumlah dampak positifnya, kita bisa eliminasi filosofi Saber. Sekarang tinggal filosofi Archer dan Rider. Kepemimpinan Archer itu seperti model kepemimpinan monarki absolut, yang mana keputusan sepenuhnya diambil oleh raja tanpa campur tangan siapapun. Raja adalah yang paling tinggi, keputusan raja adalah mutlak, perintah dia adalah kebenaran, dan raja gak pernah salah. Kepemimpinan Rider itu seperti model kepemimpinan karismatik, gaya kepemimpinan yang menonjolkan daya tarik pribadi pemimpin untuk mempengaruhi dan memotivasi pengikutnya.
Contohnya sikap Ryder ke Wafer, master dia. Ngelihat Wafer yang penakut dan sering berkecil hati, apa dia pernah ngejek atau ngerendahin Wafer? Gak, dia justru bantu Wafer untuk besarin hatinya. Dia nolong dan ngasih contoh ke Wafer gimana hadapin kekurangannya sendiri. Dan nemenin Wafer untuk ngembangin potensinya. Dia bahkan cukup rendah hati untuk mengakui kalau memiliki impian yang sama selama 2000 tahun adalah hal yang bodoh. Cuman supaya Wafer gak merasa menjadi yang paling bodoh. Archer gak akan pernah mau bersikap kayak gini. Di bawah kekuasaan absolut milik Archer, pengikutnya bergerak dan patuh karena rasa takut terhadap Archer, terlepas dari mereka pengikut yang tulus atau enggak. Kayak yang dialami Tokiomi, ada momen dimana dia gak berani berdebat lebih jauh ketika Archer nolak untuk kalahin Caster. Pas dia mau bujuk Archer lebih jauh, Archer marah dan ngancem dengan kematian. Bayangin, ini yang terjadi sepanjang kepemimpinan dia di masa lalu. Masyarakat yang berkembang di bawah rangkulan tentu akan beda dengan masyarakat yang berkembang di bawah rasa takut. Di bawah kepemimpinan Archer, pengikutnya gak punya hak mengambil keputusan sendiri karena keputusan hanya ada di tangan dia. Kalau kepemimpinan Saber seperti menyelamatkan pengikutnya tapi dibiarkan berjuang sendiri. Pengikut Saber kayak gak dibolehin berdiri sendiri. Di bawah kepemimpinan Ryder, pengikutnya belajar, mencontoh, dan berkembang sebagaimana manusia yang seharusnya. Penuh harapan dan semangat berjuang. Sikap rendah hati dan keramahan yang dia contohin juga merupakan hal penting dalam masyarakat. Kita bisa simpulin, ketika tiba masanya ketika raja ini meninggal, lingkungan masyarakat mana yang lebih sehat dan bisa bertahan lebih lama, bahkan jauh setelah mereka meninggal. Kita bisa eliminasi filosofi Archer sekarang. Karena dari analisis kita barusan, filosofi Ryder lah yang punya lebih banyak keuntungan atau poin positif untuk jangka panjang. Untuk kehidupan masyarakat yang bisa bertahan lebih lama dibanding filosofi dua raja yang lain. Tapi ingat lagi, ini adalah kesimpulan yang kita ambil kalau lihat keuntungan jangka panjang setelah mereka meninggal. Mungkin hasilnya akan beda kalau pertimbangin keuntungan pas masa kepemimpinan mereka. Tapi kita gak punya data untuk bandingin ketiganya. Karena di animenya juga belum ditunjukin. Paling ada satu contoh kekurangan dari kepemimpinan Ryder. Dan kebetulan Archer yang jelasin hal itu. Pas battle Archer dan Ryder, Archer bilang kalau menurut definisi, semua mimpi berakhir saat si pemimpi terbangun. Dan di battle ini, Archer bersikap seakan lagi negur anak kecil yang lagi menghayal. Bagi dia, raja sejati itu bukan memimpikan kekuasaan, tapi seseorang yang memang berkuasa. Dan Archer ngebuktiin dengan menangin battle itu. Sampai-sampai Ryder mengakui di akhir battle itu kalau dia terbangun dari mimpinya. Itu aja kesimpulan dari gua. Gimana kalau menurut kalian? Filosofi siapa yang terbaik di antara Saber, Ryder, dan Archer?